Oke. Tenang aja yang di rumah, ini saya record. Nanti recordnya saya taruh di YouTube. Jadi properti. Dia jadi teks. Dan kan di situ kita apa kita fokuskan kebutuhan jadi kita fokus tulis jadi beberapa
Ini mode grafis. Jadi ada mode grafis, ada mode grafis. Nah, di mode grafis bisa besar ukuran ini bisa. Secara edit
Nah, berupa view. View layout itu berupa jadi caranya akan berbeda jauh gitu ya. Bisa bentuk kolom, macam-macam. Nah, ini ada juga yang
share screen. Oke, berarti kita langsung aja bikin project baru, empty activity. Bikin aja lah apa misalnya. Ini bebas ya, mau bikin nama apa saja. My linear layout lah misalnya. Nah, share screen lagi. Oke, kita tunggu beberapa lama, beberapa saat. Ini Android Studio ini gini, Rafus. Butuh waktu untuk menunggu. Nah, karena ini tadi template-nya adalah empty activity, berarti nanti ada hello world ya. Ada hello world. Oke. Nah, kalau kita lihat di di template-nya empty activity ini layout-nya bukan linear layout. Saya tahu layout-nya apa sekarang? Constraint layout. Bisa dilihat di tree view-nya nih. Pertama, udah nih ya, udah sampai terbuka gini. Oh, udah ya. Oke, si hello world-nya kita klik dan kita delete. Tekan tombol delete aja untuk hapusnya. Oke, jadi ini layout aja nggak ada child-nya. Ya, layout saja tidak ada child-nya. Nah, kita akan ganti layout-nya ini yang sekarang constraint layout menjadi linear layout. Caranya bagaimana? Kita harus pindah ke mode kode. Ya, jadi di kanan atas ini kan sekarang modenya mode desain yang secara grafikal tadi, makanya tampilannya secara grafis gitu ya. Kita pindah ke kode supaya nanti pindah ke tampilan yang, nah ini kode XML-nya. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan dia menggunakan constraint layout ya. Tuh. Makanya ini kita ganti aja. Karena kita maunya jadi linear layout, ini kita ganti jadi linear layout. Zoom. Karena ini share screen sama si di rumah, gimana ngezoomnya? Kalau saya gedein, ini terlalu ke depan sih si proyektornya. Layout. Ini.
Kan panjang tadi ya tulisannya. Linear layout. Kalau kita ke mode desain lagi, ini udah jadi linear layout di sini nih. Kalau tadi kan constraint ya. Jadi, kalau yang sebetulnya bagus install Zoom sih di situ. Balikin ke room yang saya. Ya gampang ngelihatnya. Bagusnya di komputernya install Zoom. Ya kan? Terus connect ke room yang kelas online. Kan nggak susah ngelihatnya lebih dekat gitu. Karena ini kan share screen sama yang di rumah. Nah, tadi kan ini, nah ini. Tadi kan ini. Jadi linear layout. Nah, kalau itu sudah diganti, kalau kita balik ke mode desain, linear layout. Oke, sudah jadi linear layout. Nah, kalau sudah, kita harus pastikan bahwa karena tadi kita mau bikin yang seperti ini, yang secara vertikal, berarti kita harus pastikan bahwa linear layout kita orientation-nya adalah vertikal. Oke, balik lagi ke sini. Itu di mute aja, di mute. Apa suaranya dikecilin. Oke, di propertiesnya, ini kan pilih linear layout-nya ya, klik linear layout ini. Di propertiesnya sebelah kanan kita nggak usah coding, kalau coding kelamaan nanti. Cari aja yang di sini orientation. Aja ke bawah, ketemu orientation. Nah, karena bentuknya tadi vertikal, kita pilih yang vertikal. Maksudnya vertikal dan horizontal ini, view-nya nanti mau disusun secara vertikal, atau view-nya mau disusun secara horizontal. Nah, gitu loh. Ya. Karena tadi kita bentuknya berjejer ke bawah, berarti itu kan mau disusun secara vertikal. Jadi, bisa kecilin deh. Nah, ini vertikal ya. Jadi nanti kita setiap kita taruh view di layout kita, maka dia akan jejer ke bawah. Oke. Nah, sesuai dengan seperti yang mau dibuat tadi, berarti kan pertama kita taruh satu button, kemudian satu text view, dan satu button lagi.
Kita tinggal drag aja. Nah, di sini di palette ini adalah view-nya. Ya, button dulu nih, ada button. Taruh di sini. Satu button. Kemudian text view, tarik lagi ke sini. Gede, oh ya, tinggal gede ini aja. Nah, dia bisa di-drag-kan secara graphically. Text view-nya di tengah ya. Kemudian button lagi di bawah. Nah, dia otomatis akan diurutkan begitu. Kalau orientasinya horizontal, ke kanan nanti. Siapa? Buttonnya di kiri, terus ke kanan. Oke, dan jadi ini gini, ini kan udah mirip dengan yang tadi ya. Ada button, kemudian ada satu text view di tengah. Oke, ininya bisa nih saya gedein. Nah, oke. Nah, ya. Nah, kemudian kita klik yang button pertama dulu. Nih, button yang ini. Ya. Kalau di bentuk yang ini tadi kan di button yang atas itu ada tulisan toast. Nama buttonnya kita kasih nama button toast. Gitu ya. Kita sesuaikan dengan ini. Kemudian yang di bawah ada tulisan count. Nama buttonnya kita kasih nama button count. Untuk tulisan, untuk teks yang akan muncul di view, itu terserah. Boleh sama, boleh tidak. Misalnya, boleh nggak tombol OK-nya ada 2? Ya boleh aja. Tapi, nama dari view-nya nggak boleh sama. Satu button OK, satu button OK, satu. Nggak boleh sama ya. Jadi teks yang muncul boleh sama, tapi namanya nggak boleh sama. Nah, yang atas, ini kita ganti dulu teksnya. Ini ya, di bagian teks, ini kita ganti tadi toast. Toast. Itu kan toast ya. Button yang atas toast, cari bagian yang namanya teks, itu ganti jadi toast. Oke, kemudian ini kan baru teksnya ya. Teksnya, nih di teks. Kemudian kita ganti namanya. Namanya itu di ID. Nah, ID. Di ID, ini kita ganti jadi toast. Button toast tadi ya. Oke, jadi nah ID-nya button toast, kemudian teksnya kita ganti dengan toast. Nih. Nah, si ID-nya ini yang nggak boleh sama. Antar view nggak boleh sama ID-nya. Ya, harus beda-beda. Kemudian button yang di bawah, tadi kita ganti dulu ID-nya button count. Kemudian tulisan yang ada di sini adalah count. Count.
Nah, di atas toast, di bawah count. Kemudian di tengahnya ada text view. Nah, text view-nya kita lihat lagi. Dia kasih nama apa? Show count. Show count ya, text view. Namanya dikasih show count. Show count. Kemudian ada angka 0 ya. Nah, ini. Ini teksnya berarti angka 0. Oke. Kemudian ID-nya show count. Oke. Nah, kembali ke teksnya. Ini teksnya. Kemudian text size, karena di contoh tadi ukurannya besar, ya kita perbesar. Nah, ya. Kurang besar, kita besarin lagi. Oke. Nah, D. Ya, iya. Kalau mau tebal dan sebagainya, ganti fontnya juga bisa gini di sini ya. Bisa ganti font. Ini kalau mau dilihat secara XML-nya ya. Nah, bisa kecilin deh. 200. Nah, oke. Ya. Nah, udah berbentuk seperti tadi. Kuning belum? Warna teks ya, backgroundnya kuning. Kita cari aja background. Nah, di sini backgroundnya. Nah, kuning.
Ini. Kuning ya. Tuh. Ini kalau kita coba jalankan, saya jalaninya di virtual. Tuh. Ya. Oke, bisa sama toast, found, ini bisa diklik karena button ya. Nah, ini text view, nggak bisa diapa-apain tadi. Oh. Sama, sama dong ya. Lain ya boleh, silahkan. Silahkan boleh. Nah, cuman yang tidak ada tadi bikin di tengah. Sekarang yang dibuat nolnya di tengah nggak? Di tengah nggak sekarang nolnya? Kalau enggak, tinggal diketengahkan saja ya. Bisa pakai properties, tapi di properties saya nggak kelihatan align-nya. Text alignment-nya nggak ada. Nah, kalau tidak ada, kita pakai codingnya. Kita rubah XML-nya aja. Baik. Kalau tidak ditulis itu, berarti default dia di kiri. Ya, kalau nggak kita tambahkan. Kalau maunya di kanan, right. Kalau mau rata kanan tulisan yang ada di text view-nya. Jadi kalau kembali ke desain, maka sekarang teks yang tadi angka 0 itu udah ada di tengah. Ini belum ngoding nih. Mungkin ini maksud ngodingnya nanti kalau di klik count, maka mulailah counter 0, 1, 2, 3, gitu ya. Ini belum ngodingnya. Nah, untuk ngodingnya belum hari ini sih, tapi saya kasih lihat di mana sih kalau mau ngoding Java-nya, itu di sini. Ini kan XML-nya, ini ada main activity.java. Ini coding Android-nya. Ya, pakai Java. Jadi strukturnya adalah Java. Jadi makanya kemarin dijelaskan bahwa untuk memprogram Android, pre-request-nya harus sudah bisa pemrograman
Java, familiar dengan pemrograman Java. Karena dia menerapkan Java di bahasanya. Kalau yang waktu bikin projectnya, bikinnya pakai Java ya. Kalau yang Kotlin, ya Kotlin bahasanya. Nah, kan waktu bikin project, di awal ada ditanya, mau pakai Java-nya, implementnya mau pakai bahasa Java atau pakai Kotlin. Itu hanya Android yang baru ya. Kalau Android yang lama, nggak ada pilihan. Cuma Java aja. Versi 2 ke bawah, 2, 3, itu nggak ada Kotlin. Kotlin bahasa baru. Yang bakalan jadi bahasa resminya si Android. Waktu bikin project. Iya, pilih dulu mau pakai Java atau mau pakai Kotlin. Oke, gitu. Jadi, nah ini bisa diganti-ganti, tinggal ganti-ganti aja propertiesnya di sini. Propertiesnya ada banyak, jadi kamu bisa coba-coba ganti apa gitu ya. Ukurannya juga bisa diganti di sini di properties, tapi lebih gampangnya tinggal tarik-tarik aja di grafiknya, kan ini ada tanda kayak gini nih. Tinggal tarik aja kalau mau gedein. Gede buttonnya. Ini saya mau gedein nih buttonnya. Nah, biasanya kalau yang terus kenapa dikit? Misalnya gini, button yang ini mau sama besar nih buttonnya. Kan kalau ditarik nggak tahu ya. Kira-kira, oke. Kita lihat aja yang toast ini berapa height-nya. Nggak presisi ya. Nah, kita bikin presisi. Misalnya ini kecil nggak ya? Height-nya jadi ini 84 ya, 84 dp. Ini kan belum 84 nih, saya jadiin 84 biar sama besar. Layout height-nya ini 84. Nah, ini presisi sama besar tuh dua buttonnya. Kan kalau ditarik-tarik doang kan nggak tahu ya, ini kira-kira sama besar nggak ya? Jadi ubah di propertiesnya. Ini layout height-nya 84, yang ini juga 84. Kemudian lebarnya, nah lebarnya lihat ya, lebar layout width ini di sini match parent. Artinya apa? Lebar button ini sama dengan lebar bapaknya, si layoutnya. Makanya kan sampai pinggir ya, selebar layoutnya. Mau kalau kalau maunya kecil bisa nggak? Ya bisa, ganti aja match parent-nya ini, jangan match parent. Ya. Mau sebesar tulisan teksnya saja, wrap content. Tuh, gede itu aja. Sebesar tulisannya aja. Ya. Kalau di sini pilihnya match parent, ya selebar bapaknya, selebar orang tuanya. Dalam hal ini linear layout, jadi selebar linear layoutnya. Hanya penuh sampai pinggir. Ya, tergantung desain masing-masing mau desain tampilan seperti apa. Oke, pada gitu saya absen dulu ya. Saya absen ya. Ari Seto. Hadir. Sorry, ada yang online ya. Safta. Hadir, Pak. Jorenzi. Jorenzi di sini enggak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Christian Nugraha. Hadir, Pak. Ahmad Zikri.
Hadir, Pak. Iqbal, Hadir, Pak. Fitriani, Hadir, Pak. Prasanca, Hadir, Pak. Gilang, Hadir, Pak. Ahmad Zurkoni, Hadir, Pak. Dinda, Revi, yang di rumah kadang putus. Itu di hubungan KP. Rindy, Hadir, Pak. Hadir, Rindi. oke. Rindy, oke. Taufik Hidayat, Hadir, Pak. Komang, oh di sini. Rehan, Hadir, Pak. Ragil, Hadir, Pak. Retno, Daniel, Hadir, Pak. Hadir. Zakaria, Ismet, Nur Uswatun, Muhammad Leo, Hadir. Diki Fian, Ricky Ramadhani, Hadir, Pak. Gita, Nah, audit. Hadir, Pak. M. Fadil, Agung, Oktariansa, Windy, Hadir, Pak. oh deh. Mutawasila, Kustoyo, Hadir, Pak. Muhammad Rizky, Aziz Al-Bashir, Aziz, Hadir. Hadir, Pak. tadi yang tidak hadir apa ya? Saya ulang lagi. Dinda Momalisa, Dinda, Revi, oke, Dinda sama Revi. Oke, jadi silakan tinggal latihan-latihan lagi. Ini belum coding ya. Baru bikin tampilan saja. Tampilan buka. Belum coding. Jadi programnya belum ada action. Ya. Nah, ini juga berikutnya kita baru bahas yang itu masalah kecil-kecil aja sebetulnya ya. Artinya programnya tetap bisa jalan, hanya menurut Google itu nggak bagus aja. Nanti tinggal bersihin yang kayak gitu ya. Ya, dia akan dikasih warning kayak gitu oleh si Android Studio-nya. Oke, terus saya mau masukin apa gitu ya, bisa ditambahin aja. Ya, tinggal latihan. Misal, saya mau bikin login. Bisa dong pasti ya. Oke, bisa pakai linear. Bisa aja, tapi username sama kotaknya nggak bisa bersebelahan. Username-nya di atas username dan kotaknya di bawah. Tapi kan biasa aja ya, nggak apa-apa kayak gitu. Dan ada teks lagi password kotaknya. Itu ada tombol
tombol login. Berarti ada 2 text view, ada 2 edit text, sama 1 button. Yang dia di grup-grupkan ya. Nah, ini kan ada text view. Nah, kalau mau bikin password nih, pakai yang password ini. Password. Bedanya dengan edit text adalah kalau yang password ya bintang-bintang. Ya. Tinggal dicobakan aja. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Apa yang dibahas, dipelajari saat kali ini? Ya, gitu ya. Walaupun misalnya mau bikin jendela login, ya silakan. Walaupun sebetulnya jendelanya belum bisa login ya. Karena kan untuk bisa login harus mulai ngoding nanti. Tampilan aja dulu, tampilan. Merubah-rubah propertiesnya. Minggu depan biar lebih itu kita langsung masuk ke image view aja. Ini bisa gambar kan? Gambarnya nanti taruh di mana? Nah itu. Gambarnya ditaruh di mana? Kan kalau jendela login maunya ada gambar kunci kayak gitu ya. Nah, biar agak bagus dikit ada gambar kunci login. Nah, itu minggu depan kita bahas mengenai image view. Tapi kalau mau dicoba-coba aja sih kan gampang ya, tinggal cari aja gambar di sini di mana ya dalam ini. Ini kan ada di semua di sini nih. Button, widget. Nah, ini di widget ada image view. Cuman kan gambarnya belum ada. Itu bagaimana nanti nambahkan, saya punya gambar di laptop, tapi mau saya pindahkan ke project-nya. Nah, itu gimana? Kalau tidak, kalau mau melanjutkannya di rumah, sama yang di rumah. Oke, yang di rumah ada pertanyaan? Nah, dicuekin yang di rumah. Ada pertanyaannya di rumah? Kalau tidak ada, silakan boleh live. Ini saya recording ya. Jadi nanti bisa dilihat. Saya ngupload dulu lah ya. Saya nguploadnya di YouTube, di channel saya. Tapi nanti linknya ada di vClass. Bukan link sih, langsung saya tampilin di vClass. Embedded gitu. Jadi bisa di play di vClass.